kita dari kelompok 4 akan membawakan podcast Ngulik Zaman Dulu yang membahas tentang cerita drama sejarah APRA. Perkenalkan, aku Kasih Afran Samosir sebagai moderator dan rekan saya Yuswa Harunisa sebagai narasumber 3, Septi Purwasantika sebagai narasumber 4, Ferry Yuliantinisi sebagai narasumber 1, Adrian Cesar Prasetyo sebagai narasumber 2. Halo sobat ngobrol semua, balik lagi di Ngulik Zaman Dulu, tempat kita cerita sejarah tapi nggak bikin ngantuk kok. Kali ini kita mau bahas satu drama sejarah yang epic banget. Ada aksi, ada tokoh nyentrik, dan Bandung sempat heboh gara-garanya. Namanya itu APRA. Pernah denger belum? Nah, kalau misalnya kalian belum pernah dengar, tenang, kita akan bahas pelan-pelan bareng teman-teman di sini. Oke, kita mulai dari awal dulu deh. Tahun 1950 tuh lagi ada apa sih sampai munculnya APRA? Jadi gini, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di akhir 1949, tepatnya pada konferensi meja bundar, negara kita itu masih berbentuk KRIS, alias Republik Indonesia Serikat. Nah, waktu itu ada yang pro KRIS dan ada yang pengen balik ke NKRI. Di tengah keributan itu, muncullah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Tujuannya untuk mempertahankan negara Pasundan dan bentuk KRIS. Intinya sih mereka nggak mau semua wilayah itu langsung gabung ke NKRI. Mereka maunya tentara mereka, APRA, diakui sebagai angkatan perang resmi negara Pasundan. Nah oke, kita lanjut ke pergerakan APRA nih. Gimana sih ceritanya? Nah, jadi awalnya tuh APRA nggak langsung turun menyerang dengan senjatanya, melainkan mereka lebih dulu melakukan propaganda. Westerling meyakinkan kalau APRA itu adalah pasukan yang bisa menjaga keamanan dan ketertiban di negara Pasundan. Jadi dia ngedeketin orang-orang tertentu, bahkan berusaha dapetin simpati pejabat RIS. Nah, kenapa sih namanya itu APRA? Itu karena Westerling memakai istilah Ratu Adil dari kepercayaan Jawa kuno tentang pemimpin yang bakal datang membawa keadilan. Jadi kesannya keren, seolah-olah mereka pasukan penyelamat. Padahal tujuannya cuma mempertahankan RIS dan menolak NKRI. Nah, setelah itu Westerling mulai merekrut pasukan banyak dari bekas Kenil dan orang-orang yang masih setia ke Belanda. Dari markasnya di Cimahi, mereka latihan militer, siap-siap buat aksi besar. Kemudian tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA bergerak ke Bandung. Subuh-subuh mereka masuk ke kota dari arah Cimahi, langsung menyerang markas divisi Siliwangi di Jalan Asia Afrika, pos TNI, dan gedung pemerintahan RIS. Pada saat itu suasana Bandung mendadak kacau, suara tembakan di mana-mana, warga panik, dan tentara nasional Indonesia banyak yang disergap. Mereka sempat menguasai beberapa jalan utama, bahkan ada TNI yang dieksekusi di tempat. Tapi untungnya divisi Siliwangi cepat banget merespon. Kemudian pertempuran berlangsung sampai siang dan akhirnya APRA kalah. Banyak anggota yang ditangkap sementara Westerling kabur. Nah ternyata gerakannya itu nggak instan ya teman-teman. Banyak banget prosesnya, mulai dari propaganda, rekrutmen, sampai bikin nama yang kelihatan gagah. Semua udah disiapin, tapi ujung-ujungnya tetap aja chaos di Bandung. Serem banget ya, kebayang gak sih Bandung waktu zaman itu kayak kota perang, suara tembakan, kepanikan, sampai ada tentara yang dieksekusi loh. Kalau kita hidup di zaman itu, pasti ngerasanya mencekam banget. Nah, jadi makin penasaran kan siapa sih dalang dibalik semua kekacauan ini? Yuk kita bahas tokoh-tokoh pentingnya. di peristiwa APRA ini, tokoh yang paling terkenal ya Raymond Westerling. Dia ini mantan perwira Belanda yang punya pengalaman di perang gerilya. Bahkan dulu pernah terlibat operasi kontra gerilya di Sulawesi Selatan. Buat anggota APRA, dia dianggap pemimpin yang cerdas dan berani. Tapi buat Indonesia, dia jelas musuh negara. Selain Westerling, ada juga tokoh-tokoh politik di RIS negara Pasundan yang simpati atau pendukung APRA. Walau nggak semuanya tercatat jelas di sejarah. Nah iya, menarik banget ya. Westerling ini sosok-sosok yang kontroversial nih. Buat sebagian orang, kayaknya dia dianggap pahlawan. Tapi buat Indonesia justru ancaman besar. Jadi bisa dibilang keberanian dan kepintarannya malah dipakai buat hal yang salah. Dan akhirnya semua strategi dia itu kan gak bertahan lama ya. Jadi gimana nih ending dari drama APRA?
Nah, akhirnya APRA gagal. Serangan mereka bisa dipukul mundur sama TNI. Banyak anggota yang ditangkap, Raymond Westerling sendiri kabur ke luar negeri, jadi buron, dan APRA bubar begitu saja. Justru peristiwa ini bikin RIS goyah dan akhirnya bubar. Lalu Indonesia kembali jadi NKRI di pertengahan tahun 1950. Jadi bisa dibilang peristiwa APRA ini mempercepat proses kembalinya persatuan Indonesia. Kalau dari peristiwa APRA ini, apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Hikmahnya jelas banget, persatuan itu harga mati. Kalau bangsa kita terpecah-pecah, gampang banget pihak luar atau kelompok tertentu masuk dan bikin kekacauan. Dari APRA, kita belajar bahwa perpecahan politik bisa berujung konflik bersenjata, bahkan bikin rakyat jadi korban. Makanya, menjaga persatuan bangsa itu penting banget, apalagi di tengah keberagaman Indonesia. Kalau misalnya kejadiannya kayak APRA nih terulang di zaman sekarang, kira-kira kita bakal ngadepinnya gimana nih guys? Kalau dilihat dari kondisi Indonesia yang sekarang, menurut aku sih kita udah jauh lebih siap ya. TNI dan Polri juga udah lebih modern, profesional, dan mereka juga udah punya pengalaman panjang dalam menjaga kedaulatan negara. Ditambah lagi, koordinasi dengan pemerintah juga sekarang udah lebih bagus. Jadi, kalau misal ada yang mau coba bikin gerakan kayak APRA, kemungkinan besar sih bakal bisa langsung diatasi ya. Kita bisa bandingin juga sama tahun 1950-an. Waktu itu kan Indonesia masih sangat muda, institusinya juga belum terlalu kuat. Makanya pemberontakan kayak gitu tuh gampang muncul. Sekarang, negara kita udah punya sistem pertahanan yang lebih mapan. Aku setuju, tapi ada tantangan baru juga. Sekarang kita hidup di era media sosial, di mana berita bisa nyebar dalam hitungan detik. Kalau misalnya ada isu-isu pemberontakan atau konflik, orang-orang bisa langsung tahu lewat HP. Ini ada sisi baiknya, karena masyarakat bisa cepat waspada. Tapi di sisi lain, hoax juga gampang banget nyebar dan bikin kepanikan. Nah, kalau kita kaitkan ke keadaan Indonesia sekarang, kita sering lihat gimana isu politik, agama, atau etnis gampang banget dipelintir di medsos. Jadi, kalau ada gerakan semacam APRA, mungkin mereka nggak cuma main di lapangan, tapi juga di dunia maya. Nah, disinilah peran masyarakat jadi penting banget. Kalau kita nggak gampang terprovokasi dan tetap kompak, kelompok-kelompok semacam itu nggak akan punya ruang. Sekarang, Indonesia kan lagi dihadapkan sama tantangan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Apalagi setelah pemilu, sering ada polarisasi. Jadi, pelajaran dari APRA itu relevan banget. Jangan sampai kita diadu domba. Kalau rakyatnya solid, justru malah bikin bangsa ini makin kuat. Dan menurut aku, sekarang kesadaran itu mulai tumbuh. Banyak juga anak muda yang lebih peduli sama isu persatuan. Iya bener banget, jadi meskipun zaman udah berubah, esensi dari ancaman itu tetap sama. Selalu ada pihak yang pengen memecah belah. Bedanya sih sekarang kita punya lebih banyak alat buat melawan, mulai dari kekuatan militer, hukum, sampai kesadaran publik. Aku malah ngebayangin kalau APRA di zaman sekarang mungkin kalah dua sama netizen. Bisa trending tolak APRA terus jadi bahan meme. Tapi serius, medsos bisa jadi senjata asal dipakai dengan bijak oleh orang-orangnya gitu. Iya lagi, netizen Indonesia kan galak banget tuh kalau udah kompak. Jadi intinya, selama kita bersatu, punya kesadaran dan tetap percaya sama institusi negara, Indonesia bisa menghadapi ancaman apapun, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke, jadi kesimpulannya, kalaupun ada APRA baru di zaman sekarang, kita udah jauh lebih siap karena punya aparat yang kuat. Nah, masyarakatnya juga lebih sadar dan teknologi informasi yang bisa jadi senjata sekaligus tantangan. Intinya sih, jangan kasih celah buat kita diadu domba. Keadaan Indonesia sekarang memang gak lepas dari masalah, tapi selama kita kompak, persatuan tetap menjadi kunci. Nah teman-teman, udah masuk di sesi terakhir alias penutupan. Sekian aja podcast kali ini tentang ngebahas APRA, mulai dari latar belakang, jalannya peristiwa, tokoh-tokohnya, sampai hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Semoga bikin kita makin sadar pentingnya menjaga persatuan bangsa. Terima kasih ya udah dengerin Ngulik Zaman Dulu. Sampai ketemu di obrolan sejarah berikutnya. Bye-bye teman-teman podcast. See you. Sampurasun sadaya. Kenapa? Coba. Ya ampun.
Lalu apa yang langsung ayo yang bener buat bahan saya. Ini gue gak tahu jadi apa. Gue jadi apa?